Saudara-saudara di mana saja berada, jumpa lagi dalam program Suara Gembala hari ini dengan tema standar yang dipakai Tuhan bagi setiap orang yang mau mengikut Dia. Saudara-saudaraku, pada sebuah kesempatan, Yesus dan murid-muridnya sedang bercakap-cakap. Kemudian Yesus berkata kepada mereka tentang syarat-syarat mengikut Dia, sebagaimana ditulis dalam Injil Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri sendiri berarti memperlakukan diri sendiri seakan-akan tidak ada. Sebab biasanya kita memperlakukan diri kita sebagai yang paling penting dalam dunia ini. Perasaan dan sikap seperti ini berbahaya, karena kita akan sulit untuk menempatkan diri dan kehendak kita di bawah pribadi dan kehendak Yesus. Dengan demikian, menyangkal diri yang dimaksud adalah mempersembahkan diri demi kehendak Tuhan Yesus. Misalnya, kita mungkin punya kesempatan besar untuk melakukan praktek ketidakjujuran sebagai pemegang keuangan di tempat kita bekerja. Tapi kita harus menyangkal diri untuk melihat praktek itu tidak dikehendaki Tuhan. Kehendak Tuhan harus bisa mengalahkan kehendak diri kita sendiri. Ia harus memikul salibnya. Memikul salib berarti siap sedia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini dengan tetap setia kepada Yesus. Itu berarti siap menjalani hal yang paling buruk demi kesetiaan kepada Yesus. Bersedia mengalami perlakuan yang sangat buruk yang dilakukan orang atas kita demi menjadi benar kepada Tuhan Yesus. Mengikut aku. Mengikut aku diulang kembali lagi dalam ayat ini. Ini mengandung pengertian bahwa perbuatan untuk tetap berjalan di belakang Yesus, mengikuti Dia, harus terjadi sepanjang hidup orang yang memutuskan mengikut Yesus. Perbuatan mengikut Yesus merupakan perbuatan yang berlangsung terus-menerus sampai akhir hidup seseorang. Itulah konsekuensi yang harus dijalani orang yang memutuskan mengikut Yesus. Hal itu tampaknya harus disebutkan Yesus dengan jelas dan tegas. Sebab itu yang akan dihadapi oleh murid-murid yang mengikuti Dia. Itu juga yang akan dihadapi oleh kita sebagai orang yang memutuskan mengikut Yesus. Nyatanya dalam hidup ini, kita tidak hanya mengalami hal-hal yang menyenangkan, tapi juga mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tidak hanya mengalami apa yang disebut mujur, tapi juga mengalami apa yang disebut malang. Tidak hanya berhadapan dengan keadaan yang baik-baik saja, tapi juga keadaan yang menderita. Dengan kata lain, hal yang menyedihkan, keadaan yang malang, atau keadaan yang menderita adalah bagian dari kehidupan kita juga. Kita tidak perlu kaget jika toh pada kenyataannya sebagai orang-orang yang memutuskan mengikuti Yesus, kita berhadapan dengan hal-hal yang sulit dalam hidup ini. Tapi sesulit apapun kondisi kita, kehendak Tuhan menjadi pengendali seluruh hidup kita. Sebab mereka yang sanggup bertahan, memenuhi syarat-syarat mengikut Dia, maka kehidupan dalam kemuliaan Allah menjadi miliknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.